Banjir akibat luapan sungai Ciberem di Cilacap, Jawa Tengah hingga hari ketiga belum juga surut. Runtuh, sama tiang listrik runtuh, ninggang mobil. Sebuah pohon berukuran besar di Pangandaran, Jawa Barat tumbang dan menimpa sebuah mobil dan pemotor yang sedang melintas. Tolong aku, Kak Evan, tolong Kak, aku di gudang nih. Di PT PMN. Seorang ibu bersama bayinya di Kabupaten Bangka Belitung diduga disekap oleh manajer perusahaan sawit di dalam kandang anjing. Tiga perangkat desa di Aceh Utara Aceh ditangkap polisi karena kedapatan menjual kulit harimau Sumatera dan kulit beruang madu. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Minggu 8 Desember 2024. Ya, pemirsa, mengawali hari libur Anda, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Dari informasi pertama, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan Sungai Rejoso di Pasuruan, Jawa Timur meluap hingga mengakibatkan permukiman dan akses jalan terendam banjir. Sementara itu pemirsa, banjir akibat luapan Sungai Ciberem yang merendam ratusan rumah di Cilacap, Jawa Tengah hingga hari ketiga ini belum juga surut. Personil Koramil Sidareja Sabtu siang terus membantu warga melintasi banjir dengan menumpang perahu. Ketinggian air yang berkisar 50 cm hingga 1 meter merendam ratusan rumah dan jalan di Desa Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, membuat aktivitas warga nyaris lumpuh. Banjir yang melanda 3 desa di Kecamatan Sidareja sudah terjadi sejak 3 hari yang lalu akibat Sungai Ciberem meluap. Pikir-pikirlah, kalau sungai Perumpung itu, kalau meluap di Jalan Raja, pasti sini banjir. Itu kamu Iya. takut? Iya, itu mas. Siap-siap, kadang-kadang jam 11 dari sini pasti udah masuk. Siap-siap ngungsi. Iya, siap-siap angkat-angkat barang lah. Sedikitnya 700 rumah masih terendam banjir dan ribuan orang terdampak. Kondisi ini membuat sebagian warga terpaksa mengungsi. Salah satu tempat yang dijadikan lokasi pengungsian adalah di Aula Koramil sebelah Sidareja. Di sini sebanyak 83 warga masih bertahan di pengungsian. Mereka tak memiliki pilihan lain selain mengungsi karena rumahnya masih terendam dengan ketinggian mencapai 1 meter. Udah 2 hari Pak saya di sini. Ya kepengennya sih cepat pulang Pak. Cuman air masih meninggi dan tidak memungkinkan kami untuk pulang saat ini Pak. Cuman alhamdulillah di sini Bapak TNI udah nyiapin tempat ya di Koramil sini. Jadi kami merasa nyaman di sini Pak. Fasilitas juga alhamdulillah. Sementara itu banjir merendam jalan penghubung antar kecamatan di Pasuruan, Jawa Timur sejak Sabtu pagi. Ketinggian hingga 50 cm menggenangi jalan sepanjang 2 km. Sejumlah kendaraan mogok saat nekat menerobos banjir. Mau ke Rejoso. Mas tadi kok dorong kenapa Mas? Macet. Kena banjir. Kalau di sana berapa ketinggiannya tadi Mas? Berapa? Yang di tengah tadi. Kedalaman ya. Iya. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Rejoso setelah hujan deras turun sejak Jumat sore hingga malam hari. Dan di saat bersamaan terjadi pasang air laut, sehingga aliran air Sungai Rejoso tertahan air laut pantai utara. 5:30. Ketinggian sampai berapa ini Pak? Kalau di belakang sekitar 1 meteran. 1 meteran gitu. Kalau di jalan ini? Jalan paling sekitar 30 sentian, 40 sentian. Oh, gitu. Ini di sini sering nggak memang banjir? Sering Mas. Meski begitu, warga tak mengungsi dan memilih bertahan di rumah mereka sambil menunggu air surut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam 18 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Akibat bencana tersebut, 30.000 jiwa terdampak banjir.
Banjir masih merendam 18 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu pagi. Menyusul masih tingginya intensitas curah hujan, genangan banjir di permukiman sudah memasuki hari ketiga. Dengan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter di beberapa titik. Antara lain Kecamatan Patia, Sukaresmi, dan Kecamatan Pagelaran. BPBD Kabupaten Pandeglang mencatat ada 30.000 orang warga dari 10.000 kepala keluarga yang terdampak banjir. BMKG memprediksi hujan sedang hingga lebat masih akan berlangsung hingga 10 Desember mendatang. Dari 18 kecamatan itu, 13 kecamatan yang sudah mulai berangsur surut. Nah, sisanya yang 5 kecamatan, seperti Kecamatan Patia, Sukaresmi, kemudian Pagelaran, kemudian Sobang, dan tadi ada informasi Cibilis, itu masih, masih genangan. Seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur hilang terseret arus banjir saat berusaha menyelamatkan benih padi yang hanyut pada hari Sabtu. Di Klaten, Jawa Tengah, jebolnya tanggul sungai membuat permukiman dan kantor desa kebanjiran. Halo, ini tuh dibantu ini dibantu. Ini motor terjebak. Seorang pemotor terjebak derasnya arus banjir yang menerjang desa Keragilan Gantiwarno, Klaten, Sabtu petang. Sejumlah warga berusaha menolong pemotor itu agar bisa melintasi banjir. Tolong, mau rak ya minggir sih mas. Tolong tuh, kue balik wae mas. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan jebolnya tanggul sungai Apur. Banjir juga turut merendam kompleks kantor desa Keragilan Gantiwarno hingga ketinggian 70 cm. Hanya itu, permukiman dan fasilitas sosial juga ikut terendam banjir. Sejauh ini menurut laporan ada 5 desa termasuk Keragilan. Yang pertama Karangturi, kemudian Gentan, Keragilan, Kerten, sama Ngandung. Ya. Kalau rumah yang kebanjiran selain di sini, di mana? Gentan Mas, ada 5 rumah yang terendam. Petugas gabungan bersama relawan kemudian membuat tanggul sementara dengan menggunakan bebatuan. Di Kabupaten Jombang, seorang wanita tak kuasa menahan kesedihan kala mendengar salah satu anggota keluarganya hilang terseret arus banjir Sabtu pagi. Peristiwa terjadi saat pria 26 tahun itu berusaha menyelamatkan bibit padi miliknya yang hanyut. Naas, derasnya arus membuatnya terseret, kemudian hilang. Petugas BPBD Kabupaten Jombang langsung menerjunkan perahu karet untuk melakukan pencarian korban. Ya, jadi kesulitan seperti yang teman-teman lihat, memang lokasinya di sini di perkampungan, terus juga banyak pepohonan, banyak ranting, ditambah curah hujan yang tinggi, material yang terbawa oleh arus juga tebal, dan juga tadi masyarakat juga ikut menebak di sini, akhirnya menghambat arus di sini. Dan itu menjadi penghalang buat kita. Hingga Sabtu petang, korban belum berhasil ditemukan. Rencananya, petugas BPBD Kabupaten Jombang akan meminta bantuan tim perahu karet dan penyelam dari Basarnas Jawa Timur untuk mencari korban. Tim Liputan melaporkan. Tim SAR gabungan kembali menemukan korban tertimbun longsor yang terjadi di Desa Loji, Sukabumi, Jawa Barat. Korban yang telah 4 hari tertimbun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan terhadap korban longsor di Desa Loji, Sukabumi, Jawa Barat kembali membuahkan hasil pada Sabtu siang. Petugas menemukan satu lagi korban yang merupakan bocah wanita dalam keadaan meninggal dunia. Korban yang sudah 4 hari tertimbun ditemukan dalam posisi telungkup tertutup kayu. Proses evakuasi ini sempat terkendala. Petugas harus mengeluarkan lumpur dengan cara menyemprotkan air untuk bisa mengeluarkan korban dari timbunan tanah. Setelah berhasil diangkat, jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Pada saat penemuan, posisinya tertelungkup dan tertahan oleh batang pohon, kayu. Kita agak kesulitan untuk langsung melakukan proses evakuasi karena harus menyingkirkan material masuk kayu yang ada, dan sekitar 1 jaman lah kita bisa menyingkirkan, mengevakuasi sekitar pukul 11.35 tadi. Total seluruh korban yang berjumlah 5 orang telah berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Oleh karena itu pencarian terhadap korban tertimbun longsor di Cisarakan Desa Loji resmi ditutup. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.
Pemirsa, 3 rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat rusak berat akibat tembok penahan tanah di bantaran sungai longsor. Sementara di Kabupaten Cianjur, puluhan rumah ambruk akibat bencana tanah bergerak yang kian meluas di 12 desa. Video amatir warga merekam detik-detik ambruknya rumah di Kampung Gunung Waru, Desa Sukaraja, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, penyebabnya adalah pergerakan tanah. Bencana tanah bergerak terjadi hari Rabu usai terpaan hujan deras beberapa hari. Beruntung penghuni berada di luar kota saat kejadian. Hari Rabu itu hujan deras 2 hari, ambles gitu. Nggak ada yang tertolong. Satu pemilik rumah? Nggak ada lagi di Jakarta, di anaknya itu. Barang-barang tapi masih dalam? Iya, masih dalam barang-barangnya. Pergerakan tanah bergerak meluas di 12 desa. Dari sebelumnya terdapat di 2 desa. Data sementara, puluhan rumah alami rusak parah. Tidak ada korban jiwa, namun 564 kepala keluarga kini mengungsi. Terjadinya hujan selama 2 hari 2 malam, jadi ada berkembang lagi ke 12 desa yang sebelumnya tidak terdampak, sekarang banyak terdampak. Di 12 desa itu juga mereka melakukan pengungsian di rumah saudara atau kerabat yang tidak terdampak. Saat ini tengah dikaji apakah lokasi yang terdampak masih layak dijadikan tempat tinggal. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, sejumlah warga desa Campaka Mekar pada Larang berupaya mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan di sela-sela puing rumah ambruk. Sabtu pagi, 3 rumah warga rusak berat akibat tembok penahan tanah di bantaran sungai Cimeta longsor. Puing-puing bangunan yang ambruk terbawa aliran sungai yang meluap usai diguyur hujan deras dan tersumbat sisa material beton proyek kereta cepat yang terbawa arus. Rumah ambruk, kemudian PPT longsor ambruk karena mungkin tergerus air yang besar. Ini diakibatkan dari adanya mungkin box culvert ya. Box culvert itu bekas sisa-sisa dari proyek kereta cepat. Dibantu warga, anggota TNI dan petugas BPBD membersihkan material longsor yang menutupi aliran sungai. Tim Liputan melaporkan. Pohon tumbang di wilayah Pangandaran, Jawa Barat menimpa sebuah mobil dan pemotor yang tengah melintas. Ya, akibatnya arus lalu lintas ke lokasi kejadian macet panjang. Runtuh, sama tiang listrik runtuh, ninggang mobil. Sebuah mobil ringsek tertimpa pohon tumbang di jalur wisata wilayah Kalipucang, Pangandaran. Tak hanya itu, pohon tumbang juga menimpa pemotor hingga membuatnya terluka. Iya, aduh itu. Motor juga kena kuku kayu yang runtuh. Warga menduga pohon tumbang akibat bagian akar tak lagi kuat menahan beban. Petugas BPBD langsung berusaha mengevakuasi batang pohon dengan menggunakan gergaji mesin. Proses evakuasi yang berlangsung selama 1 jam membuat antrean kendaraan panjang dari kedua arah. Alhamdulillah kejadian ini tidak ada korban jiwa, tidak mengakibatkan korban jiwa, namun ada sedikit kendaraan yang sedang kebetulan lewat tertimpa dengan ranting yang ada, tapi tidak menjadikan kendaraan itu juga masih bisa tetap berjalan. Setelah batang pohon dievakuasi, arus lalu lintas kembali normal. Petugas mengimbau warga dan para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati saat melintasi daerah emplak karena jalan berkelok dan banyak pohon tinggi di sepanjang jalan. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Pemirsa, gempa bermagnitudo 4,2 ini mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat. Gempa tektonik dengan kedalaman 5 km menyebabkan sejumlah rumah dan sekolah rusak. Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaresmi, Garut, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah terparah akibat gempa bermagnitudo 4,2 pada hari Sabtu. Akibat bencana alam, 7 rumah warga dan 1 sekolah dasar rusak. Beruntung saat gempa aktivitas belajar mengajar sedang libur sehingga tidak ada korban. Hanya saja tembok bangunan sekolah jebol. Gempa tektonik terdata berpusat di darat dengan kedalaman 5 km. Hingga Sabtu sore, BPBD Garut masih mendata kerusakan akibat gempa yang terjadi di setiap kecamatan. Alhamdulillah untuk kondisi mungkin tidak ada yang parah, cuman kondisi rusak ringan biasa. Rumah yang rusak kebanyakan retak-retak dinding gitu. Sementara masih bisa ditempati tapi Pak, rumah-rumah yang rusak itu masih bisa ditempati gitu? Masih bisa. Nggak ada yang harus diungsikan gitu Pak? Iya, nggak ada.
Kita jeda-jeda pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah seorang ibu bersama bayinya di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung diduga disekap oleh manajer perusahaan sawit di dalam kandang anjing. Fokus Pagi segera kembali. Silakan ditanya lah Pak, jawablah sejujur-jujurnya. Bapak biarkan ibu dengan satu bayi ya, Bapak biarkan sampai jam 12 siang. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, 2 kelompok remaja dengan menggunakan senjata tajam kembali terlibat tawuran di tengah jalan raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kondisi ini membuat para pengguna jalan tidak ada yang berani melintas karena takut menjadi korban salah sasaran. Inilah rekaman video amatir warga saat tawuran 2 kelompok remaja pecah di tengah jalan raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu dini hari. Kedua kubu terlihat saling serang menggunakan bambu hingga senjata tajam. Ironisnya, aksi tawuran itu terjadi tak jauh dari kantor Polsek Cilengsi yang hanya berjarak 500 meter. Diduga para remaja itu melakukan tawuran setelah melakukan perjanjian lebih dulu melalui media sosial. Sementara itu, akibat tawuran ini, para pengguna jalan tak ada yang berani melintas karena takut menjadi korban salah sasaran. Agak paling setengah jaman lah Pak. Setengah jam? Iya, saling menyerang Pak. Iya. Ini padahal dekat dari Polsek ya sih Pak? Dekat Polsek. Dekat Polsek ya? Iya. Pak, tapi ada yang ngelerai nggak Pak itu Pak? Pasti ada ngelerai itu untuk parkir Pak biasanya. Karena yang parkir di sini ada sampai 24 jam Pak. 3 orang yang parkir di sini. Warga berharap aparat kepolisian setempat dapat meningkatkan patroli rutin di lokasi agar insiden serupa yang meresahkan masyarakat tidak terulang kembali. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pria di Rejang Lebong, Bengkulu tewas di rumahnya dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang diduga seorang pria yang menderita gangguan jiwa. Warga desa Saripulau, Rejang Lebong, Bengkulu digegerkan dengan tewasnya Basarudin di kediamannya. Pria 32 tahun itu ditemukan tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Warga menduga korban yang tengah duduk di teras rumah tiba-tiba diserang seorang pria menggunakan senjata tajam. Usai melakukan aksi kejinya, terduga pelaku langsung kabur. Sementara kita dapatkan informasi dari keluarga pelaku maupun sekitar bahwa pelaku itu memiliki kartu kuning OTCK. Itu dugaannya sendiri belum tahu Pak ya? Untuk sementara kronologisnya secara tiba-tiba pelaku mendatangi korban yang melihat pada saat itu sedang duduk langsung melakukan pembacokan terhadap korban secara tiba-tiba. Namun untuk kronologisnya ataupun motifnya masih kita mencari, kita pun mendalami kejadian tersebut terhadap keluarga pelaku maupun keluarga korban. Selain menyelidiki kasus penganiayaan berat tersebut, polisi juga kini menyelidiki penyebab kebakaran rumah terduga pelaku pasca kejadian. Dari Susanto melaporkan dari Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Seorang ibu bersama bayinya di Kabupaten Bangka, Bangka Belitung disekap oleh manajer perusahaan sawit di dalam kandang anjing. Aksi penyekapan itu dilakukan lantaran suami korban diduga dituding mencuri BBM. Tolong aku, Kak Epan, tolong Kak, aku di gudang nih, di kurung gua. Inilah video viral di media sosial saat seorang wanita bersama bayinya disekap di sebuah kandang anjing di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Sang ibu terus meminta pertolongan agar dibebaskan karena anaknya yang berusia 1 tahun kerap kedinginan saat malam hari. Usai viral, warga setempat bersama aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi dan membebaskan korban. Korban diduga disekap oleh seorang manajer di sebuah perkebunan kelapa sawit. Bapak biarkan ibu dengan satu bayi ya. Bapak biarkan sampai jam 12 siang. Aksi penyekapan itu dilakukan lantaran suami korban dituding mencuri BBM. Nah, ini menimpa ibu dan anak sehingga kita mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan pengecekan kesehatan terhadap Ibu Nadia dan putranya Noval. Alhamdulillah ini tim kesehatan masih ada dan didampingi oleh pengacara beliau dan dinyatakan sehat. Kemudian dari kemarin sampai tadi malam melaksanakan olah TKP, mencari keterangan saksi dan mencari bukti-bukti.
Periksa tahan nih. Mana di bawah umur? Ya. Saat ini korban telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi baik. Saat ini guna menghindari amuk massa, pelaku penyekapan kini telah dilakukan penahanan di Polres Bangka dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada Agus melaporkan dari Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kurang dari 1 menit sebuah sepeda motor yang terparkir di sebuah minimarket di kota Palembang, Sumatera Selatan raib digondol pencuri. Berbekal rekaman kamera pengawas minimarket, korban melapor ke polisi. Olehnya posisi itu lagi ramai. Setelah mengawasi situasi, seorang pria dengan santai menghampiri sebuah sepeda motor yang terparkir di minimarket di kota Palembang, Sumatera Selatan. Sementara rekannya menunggu di sepeda motor. Kurang dari 1 menit setelah berhasil merusak kunci kontak kendaraan, terduga pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Korban yang merupakan seorang nenek berusia 65 tahun baru menyadari sepeda motornya raib setelah berbelanja. Kasusnya kini ditangani oleh Satuan Reskrim Polrestabes Palembang. 3 perangkat desa di Aceh Utara Aceh ditangkap polisi karena kedapatan menjual kulit harimau Sumatera dan kulit beruang madu. Ketiganya disergap saat sedang menunggu pembeli. Tim Satreskrim Polres Aceh Utara menyergap 3 pria yang tengah menunggu teman bisnisnya yang akan membeli kulit harimau Sumatera dan kulit beruang madu di halaman parkir Masjid Raya Pase, Kota Panton Labu, Aceh, Jumat malam. Ketiganya merupakan perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara sekretaris desa dan kepala dusun. Polisi menyita selembar kulit harimau serta tulang belulang dan selembar kulit beruang madu yang dibungkus dalam karung. Tersangka mendapatkan kulit hewan yang dilindungi itu dari hasil jerat di hutan Langkahan, Aceh Utara. Harimau Sumatera masuk dalam kategori dilindungi karena populasinya yang kini hanya sekitar 500 ekor saja. Begitu pula beruang madu yang terancam punah. Transaksi menjual kulit harimau Sumatera dan kulit beruang madu serta tulang harimau Sumatera. Pelaku diancam dengan hukuman kurungan penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Polisi kini masih menyelidiki anggota jaringan pedagang hewan yang dilindungi yang terkait dengan ketiga perangkat desa tersebut. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh. Pemirsa, korban tewas akibat pesta minuman keras yang diduga oplosan di Indramayu, Jawa Barat bertambah. 2 korban yang kritis dan menjalani perawatan menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Suasana duka menyelimuti kediaman Bobi dan Ramdan, warga desa Kebulen, Indramayu, Sabtu sore. Kedua korban pesta minuman keras yang diduga oplosan tersebut menghembuskan napas terakhirnya usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Plumbon. Tewasnya kedua korban menambah daftar nama korban meninggal dunia akibat pesta minuman keras diduga oplosan yang semula 1 orang kini menjadi 3 orang. Ya, informasinya Pak, yang dapat saya tuh semuanya kan karena dosis minuman jumlahnya masyarakat saya 5, yang 1 didasari. Masyarakat saya yang 3 meninggal, yang 1 masih dirawat di Subang. Pada hari Rabu lalu, setelah melakukan pesta minuman keras, 6 orang mengalami gejala pusing, mual, dan sesak napas. Kini pihak kepolisian Resort Indramayu telah melakukan serangkaian penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti berupa botol bekas minuman keras dan juga suplemen. Petugas juga telah memeriksa 4 orang terkait kasus ini. Kasusnya ditangani petugas gabungan dari Satreskrim dan Satres Narkoba Polres Indramayu. Kita ke informasi selanjutnya, seorang pria terduga pencabulan bocah perempuan berusia 10 tahun di Palembang, Sumatera Selatan babak belur dihakimi massa. Ya, pemirsa, nahas nyawanya melayang setelah dirawat di rumah sakit. Apa dia kawin?
Pencabulan nggak? Asusila. Dari mana dia nih? Pria ini terluka berat di amuk warga perumahan Gria Buana, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga geram karena pria berusia 52 tahun diduga mencabuli bocah perempuan berusia 10 tahun di toilet masjid tak jauh dari rumah korban beberapa hari lalu. Kasus terungkap saat korban mengadu pada orang tuanya jika alat kelaminnya sakit karena dicabuli 2 kali oleh terduga pelaku. Akibat diamuk massa, pria berinisial SG dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Namun akibat luka berat, nyawanya tak tertolong. Kemudian di TKP kita menemukan pelaku sudah dalam keadaan terikat dan banyak warga di sana. Kemudian untuk pertempatan dan pertolongan kepada diduga pelaku, kita bawalah diduga pelaku ke Rumah Sakit Bayangkara. Sampai di sana sempat diberikan pertolongan pertama, namun mengingat luka yang cukup parah, akhirnya tidak tertolong lagi dan diduga pelaku ini meninggal dunia. Korban sudah mendapat pendampingan dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak untuk proses rehabilitasi. Sementara kasus pengeroyokan hingga menyebabkan pelaku tewas sedang ditangani oleh Polsek Sukarami. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lain, pemirsa, sebuah angkutan kota hilang kendali dan menabrak pengendara motor dan mesin dispenser bahan bakar minyak di SPBU Kembangan, Jakarta Barat. Akibatnya 2 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sebuah motor dan dispenser bahan bakar minyak di SPBU Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat ringsek ditabrak angkutan kota. Insiden terjadi saat angkot yang hendak mengisi BBM tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pemotor yang tengah antri mengisi BBM. Akibat peristiwa ini, 2 orang terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Nabrak dispenser itu. Pompa ya? Pompa. Pak, apa aja Pak yang ditabrak Pak kemarin yang Bapak tahu Pak? Itu motor yang lagi ngisi. Ada berapa Pak yang ditabrak Pak? Satu motor. Korbannya ada berapa? Korban sih 2 orang kalau salah. Jadi yang ngompas sama yang punya motor itu. 2 orang. Ada korban jiwa nggak sih Pak dalam kejadian itu Pak? Hah? Ada korban meninggal nggak? Oh ya nggak ada, cuma luka-luka ringan aja. Kini, bangkai kendaraan dan mesin dispenser BBM yang rusak akibat tabrakan telah dipindahkan. Devito Samarta melaporkan dari Jakarta. Seorang bocah di Klaten, Jawa Tengah tewas tersetrum aliran listrik saat bermain dekat tiang listrik yang terendam banjir. Diduga korban tidak sengaja menyentuh kabel listrik yang terkelupas. Peristiwa tragis yang menimpa bocah ketika ia dan teman-temannya bermain di dekat tiang listrik di pinggir jalan Desa Kradenan di Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Korban yang berusia 11 tahun diduga tidak sengaja menyentuh tiang listrik yang terendam banjir pada hari Jumat. Diduga ada kabel listrik yang terkelupas. Korban yang mengalami luka bakar sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nahas nyawanya tidak tertolong. Pihak keluarga ikhlas dengan kejadian yang menimpa korban dan menganggapnya sebagai musibah. Jenazah sudah dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman desa pada hari Sabtu. Tuan anak sedang bermain saat hujan dan dari pihak keluarga di rumah musibah terus ada kemudian. Hari murni kecelakaannya Pak? Murni. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi lain masih akan hadir, di antaranya seorang remaja di Majene, Sulawesi Barat hilang terseret ombak saat bermain air di Pantai Pambuang. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Dadi Maulana. Bisa kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Seorang nelayan di Rembang, Jawa Tengah tewas setelah terhempas ombak besar pada hari Sabtu. Di Majene, Sulawesi Barat, seorang remaja hilang saat terseret ombak saat bermain di Pantai Pambuang. Itu, baru satu kelihatan. Kamera ponsel warga merekam saat remaja MA mengapung di laut. Ia merupakan satu dari 2 remaja yang terseret ombak saat bermain di Pantai Pambuang. Petugas langsung mengevakuasi korban MA dan membawanya ke puskesmas. Sementara remaja MR hingga kini belum ditemukan. Peristiwa terjadi saat kedua remaja itu tengah bermain air di Pantai Pambuang bersama teman-temannya. Tiba-tiba, kedua pelajar SMP itu terseret ombak kemudian menghilang. Saat melakukan pencarian remaja MR, tim SAR gabungan terkendala gelombang tinggi dan angin kencang. Pencarian kita
kondisi cuaca juga sangat tidak bersahabat, sehingga kita lanjutkan pencariannya besok pagi sekitar jam 4. Remaja MA kini masih menjalani perawatan intensif di Puskesmas Pamboang. Keluarga remaja MR berharap anaknya yang hilang dapat segera ditemukan. Di Rembang, seorang nelayan hilang saat melaut seorang diri di perairan Laut Utara Jawa Sabtu pagi. Peristiwa terjadi saat nelayan-nelayan mendapati kapal korban dalam keadaan kosong dengan kondisi mesin menyala. Warga menduga korban hilang terhempas ombak besar. Bapak Promo ini berangkat jam 4:30 habis subuh. Setelah itu ada nelayan mengetahui perahu Bapak Promo ini terombang-ambing, terus dihampiri. Itu tidak ada orangnya. Itu sekitar jam 4:30. Pria 38 tahun itu akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa Sabtu sore. Jasad korban ditemukan di sekitar perairan Pulau Marongan. Jenazah selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lain, pemirsa, curah hujan yang tinggi mengakibatkan jalan utama di sejumlah wilayah longsor. Di Cianjur, Jawa Barat, jalan utama penghubung 3 kecamatan amblas. Ya, sedangkan di Lebak, Banten, ruas Jalan Cipanas, Warung, Banten juga longsor dan tidak bisa dilalui kendaraan. Pengendara motor ini nekat melewati area longsor di Jalan Cipanas, Warung, Banten, Kampung Sukamaju, Kecamatan Sobang, Lebak, Banten. Cara yang beresiko ini terpaksa mereka tempuh karena tak mau melewati jalur alternatif yang lebih jauh. Akses jalan menuju objek wisata Gunung Luhur ini lumpuh total karena longsor sejak Jumat lalu. Kini perbaikan Jalan Cipanas, Warung, Banten yang longsor dengan kedalaman sekitar 50 meter terus dikebut Dinas PUPR Provinsi Banten. Perbaikan serupa juga dilakukan di Jalan Cipanas Ciparai, Bayah Cikoto, perbatasan Sukabumi yang juga longsor saat hujan deras mengguyur wilayah Lebak Selatan. Untuk sementara, akses jalan dialihkan ke jalur alternatif di Desa Majasari, Kecamatan Sobang. Karena target kita seminggu ke depan sudah bisa dilewati. Mudah-mudahan cuaca bagus, mendukung. Target kita seminggu udah bisa dilewati kendaraan. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Tanggung, Cianjur, Jawa Barat. Jalan utama penghubung 3 kecamatan amblas karena longsor. Rata-rata jalan amblas dengan kedalaman sekira 20 meter. Untuk mencegah kecelakaan, warga menutup lumpur dengan pasir dan sekam yang mencoba melebarkan sisi bukit agar mobil bisa melintas. Ini Kecamatan Tanggung, ini amblas parah, nggak bisa lewati mobil gitu. Nggak ada lagi jalan yang lain, cuman ini yang kepake mobilnya Pak. Cuma ini jalan yang kepakainya gitu. Warga meminta pemerintah secepatnya melakukan penanganan agar akses ekonomi dan sosial warga bisa kembali normal. Tim Liputan melaporkan. Di informasi selanjutnya, 3 orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Sementara itu di Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau, api turut menghanguskan 2 ruko. Oh ya ini, astagfirullahaladzim, ini melarat nih. Warga di Jalan Sudirman, Kabupaten Natuna panik saat api dengan cepat menghanguskan 2 ruko. Warga berusaha mengevakuasi sejumlah barang ke tempat aman. Kebakaran bermula dari ruko yang menjual gorden, kemudian merembet ke ruko di sebelahnya. Warga menduga kebakaran akibat korsleting. Dampak kebakaran sementara belum kita pastikan, tapi biasanya kalau lazimnya kalau kejadian kebakaran, kalau tidak ada ledakan kompor, kemudian dari dapur itu biasanya konslet. Karena ini rumah kayu, kalau konslet itu biasanya cepat ini apinya merambat. 30 petugas dan 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Kabupaten Minahasa, api dengan cepat melahap sebuah rumah semi permanen di Desa Tumpaan Sabtu malam. Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba membuat penghuni tak bisa menyelamatkan diri. Akibat kebakaran, 3 orang tewas. Karena api membakar rumah tersebut secara cepat, sehingga di dalam rumah tersebut ada 3 orang, yaitu bapak, ibu, beserta anaknya. Mereka berupaya untuk melarikan diri, tetapi
karena kobaran api yang cepat sehingga api tersebut membakar ketiga orang tersebut sehingga mereka menjadi korban di TKP. Petugas menduga kebakaran berasal dari korsleting. Api bisa dipadamkan dalam tempo 2 jam setelah menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Minahasa Selatan. Tim Liputan melaporkan. Pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Nawaripi, Timika, Papua Tengah ricuh. Kericuhan dipicu karena ada kelompok warga yang tidak memiliki hak pilih ini datang dan memaksa ikut pencoblosan ulang. Jaga TPS, jaga! TPS dijaga! Sejumlah warga dan panitia mencoba menyelamatkan surat suara dalam pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Nawaripi, Timika, Papua Tengah, Sabtu pagi. Batu, lari. Saling lempar batu di lokasi TPS pun tak terhindarkan. Kericuhan di pemungutan suara ulang diduga dipicu adanya kelompok orang yang tidak punya hak pilih datang di TPS 01 dan berusaha ikut pencoblosan. Warga menolak mereka ikut memilih hingga kericuhan terjadi. Kericuhan mengakibatkan 2 warga terluka terkena lemparan batu. Polisi akhirnya menangkap 2 orang warga yang diduga menghasut hingga menyulut kericuhan. Sesuai aturan KPU dia menentukan 1 hari untuk pemilihan ulang dan hari inilah dilaksanakan pemilihan ulang di TPS 1 Kampung Nawaripi tapi terjadi chaos lagi. Berarti warga Nawaripi yang ada di sini belum mengerti tentang demokrasi. Sudah coblos terus yang datang sebenarnya kan untuk 4 RT. PSU hari ini untuk beberapa 4 RT yang ada di sini itu. KPU Timika menggelar pemilihan suara ulang karena di TPS 01 Nawaripi diduga ada pelambungan suara dan pemilih diduga bukan penduduk setempat. Harus ada PSU ya, harus ada pemungutan suara ulang. Karena kemarin berdasarkan laporan informasi yang masuk ke kami, ada yang tidak punya KTP kemudian dia ikut mencoblos. Tidak punya KTP baru mencoblos. Nah itu. Diam kah? Kenapa? Nah itu kemudian dilaporkan ke KPU dan kita putuskan untuk melakukan PSU di sini. Kemarin 4.000 memang di sini. Nah sekarang kami sudah putuskan pelaksanaan PSU di sini. Nah, kami berharap kita sesuai ketentuan saja. Yang boleh mencoblos itu adalah yang punya KTP dan terdaftar. Sementara itu, kericuhan juga sempat mewarnai rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil tingkat kabupaten. Sekelompok orang berusaha menerobos barikade polisi untuk masuk ke gedung pleno di Timika, Papua Tengah. Polisi yang menjaga jalannya sidang berusaha membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Tembakan gas air mata membuat massa membubarkan diri, sedangkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil tingkat kabupaten dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada hari Minggu. Igo Batmomolin melaporkan dari Timika, Papua Tengah. Sementara itu KPUD Jakarta sudah selesai melakukan rekapitulasi perolehan suara Pilkada 2024. Dalam rekapitulasi tingkat provinsi, pasangan nomor urut 3, Pram Rano mendapat hasil tertinggi. KPUD Jakarta Sabtu malam sudah selesai melakukan rekapitulasi suara dari 5 kota dan 1 kabupaten dengan total lebih dari 4 juta suara pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024. Dari hasil pemaparan setiap anggota KPU Kota, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno dinyatakan mendapat total 2.183.239 suara atau 50,07% suara, unggul di 6 wilayah kabupaten kota. Dan besok akan dilanjutkan dengan penetapan hasil rekapitulasi sekaligus pembacaan keputusan KPU DKI Jakarta tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, sekaligus berlaku juga sebagai pengumuman, maka sejak itu 3 hari kerja kemudian bisa menjadi bahan atau objek sengketa di perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, tim hukum paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menuding KPU dan Bawaslu di Pilkada Jakarta 2024 tidak profesional. Mereka juga mengklaim menemukan dugaan kecurangan dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya 167 kasus lembar C6 yang tidak terdistribusi di seluruh kota Jakarta. Bahwa C6 yang tidak terdistribusi adalah objek PSU. Nah, ini sudah kami laporkan, ada teman-teman itu
ternyata sampai saat ini Panwas ataupun Bawaslu DKI tidak melakukan PSU di beberapa TPS yang C6-nya tidak terdistribusi dengan benar. Teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Tim hukum Paslon Ridho akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lapangan hijau, pemirsa. Dari laga pekan ke-13 BRI Liga 1 2024-2025. Persebaya Surabaya mengukir kemenangan saat menumbangkan Arema FC. Bajul Ijo menang 3-2 saat melawan tim Singoedan. Kali ini, sebuah shooting. Lagi gol. Masih ada peluang. Ada Flavio. Pertandingan Persebaya Surabaya versus Arema FC Sabtu sore di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur berakhir dramatis dengan skor 3-2 untuk kemenangan Bajul Ijo. Dalam pertandingan yang bertajuk Derby Jawa Timur, di babak pertama Persebaya unggul melalui gol Flavio Silva di menit ke-17. Dan Malik Rizaldi yang mencetak gol di menit ke-21. Babak pertama ditutup dengan skor 2-1 setelah bek Persebaya Slavko Damjanovic melakukan gol bunuh diri. Apa yang terjadi, pemirsa? Sebuah gol bunuh diri dari Slavko dan membuat game on. Di babak kedua, Persebaya bermain dengan 10 orang setelah Bruno Moreira diganjar kartu kuning kedua akibat protes berlebihan untuk hadiah penalti Arema. Protes berlebihan dari Bruno membuat kartu merah diberikan oleh wasit. Dalam permainan yang makin panas, Singoedan membalas dan eksekusi penalti William Marsilio membuat kedudukan jadi seimbang dengan skor 2-2. Cetak oleh William menjadi 2-2, pemirsa. Masuk injury time, ganti Persebaya yang mendapatkan hadiah penalti terhadap pelanggaran Malik Rizaldi. Tendangan Flavio Silva beberapa detik sebelum laga usai memastikan kemenangan Persebaya. Kemenangan didapatkan, pemirsa, oleh Persebaya Surabaya. Atas hasil ini, Persebaya tetap kokoh di puncak klasemen BRI Liga 1 dengan 30 poin. Bali United berhasil terhindar dari kekalahannya dengan mencetak gol tunggalnya kala duel melawan PSM Makassar. Gol untuk Serdatu Tridatu terjadi di masa injury time. Kombinasi dan gol! Alias Dola dan Sika! Dalam laga pekan ke-13 BRI Liga 1 2024-2025 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali Sabtu malam, Bali United ditahan imbang 1-1 oleh tamunya PSM Makassar. Tampil di kandang sendiri, Serdadu Tridatu bermain agresif di menit-menit awal. Sikap! Peluang terbaik! Oh, baik sekali! Dan kita lihat sikap! Kedua tim menciptakan sejumlah peluang, tetapi tak ada gol tercipta hingga laga memasuki jeda turun minum. Irfan Jaya! Ini dia! Bahaya, masih ada di sana dan bisa ditepis tadi Tenaris. Di babak kedua, PSM Makassar memecah kebuntuan di menit ke-48 melalui gol yang dicetak Daisuke Sakai. Setelah gol tersebut, permainan makin sengit karena tim Juku Eja berusaha secepatnya mencari gol kedua. Sementara Bali United juga berusaha segera menyamakan kedudukan. Tuan rumah akhirnya berhasil menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol Muhammad Rahmat di menit ke-90 plus 4 atau di masa injury time setelah melewati cek VAR. Gol pemirsa. Disahkan gol, tidak offside. Selesai pertandingan. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membuat PSM Makassar tertahan di peringkat 4 klasemen BRI Liga 1, sedangkan Bali United berada di posisi 6.
Dan pemirsa, di laga lainnya, Persis Solo yang sedang berusaha keluar dari zona merah akan menghadapi Persita Tangerang di Stadion Pakansari Bogor. Sementara itu Barito Putra yang akan tampil tanpa sang pelatih Rahmat Darmawan akan menghadapi tim Kuda Hitam PSBS Biak. Barito Putra akan melakoni laga di pekan ke-13 BRI Liga 1 dengan menjamu PSBS Biak di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta pada Minggu sore. Sejatinya Barito Putra akan menjadikan duel kontra PSBS sebagai momentum kebangkitan, karena dalam 7 laga terakhir Laskar Antasari belum lagi mampu meraih kemenangan. Namun peluang untuk amankan 3 angka bukan perkara mudah, karena Barito tidak akan didampingi sang pelatih Rahmat Darmawan yang tengah cuti dan posisinya untuk sementara digantikan oleh Franz Sinatra sebagai wakilnya. Di kubu seberang PSBS Biak melakukan evaluasi menyeluruh setelah di pekan terakhir ditaklukkan Malut United. Langkah ini dilakukan agar para pemain PSBS Biak tidak kembali mengulang kesalahan yang sama dan agar para pemain lebih sigap dalam mengantisipasi dan menjaga pergerakan lawan. Duel seru lain pada pekan ke-13 BRI Liga 1 akan mempertemukan Persita Tangerang melawan Persis Solo di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Persita yang berstatus sebagai tuan rumah berambisi untuk kembali mengamankan poin penuh di laga kandang. Karena jika berhasil memenangi laga nanti, peluang pendekar Cisadane untuk bersaing di papan atas klasemen akan terus terbuka. Sementara itu di kubu lawan Persis Solo jelas tak akan menyerah begitu saja. Laskar Sambernyawa yang saat ini terjerembab di zona degradasi akan berusaha bangkit demi bisa keluar dari zona merah. Sejauh ini penampilan Persis di musim 2024-2025 memang jauh dari kata menjanjikan. Dari 12 laga yang telah dijalani, Persis hanya mampu meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 8 laga berakhir dengan kekalahan. Tim Liputan melaporkan. Kita kembali jeda pemirsa, Fokus Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah akibat bencana tanah bergerak, puluhan rumah di Cianjur, Jawa Barat ambruk. Fokus Pagi segera kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dadi Maulana. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Ibu bersama bayinya di Kabupaten Bangka Belitung disekap oleh manajer perusahaan sawit di dalam kandang anjing. Ya pemirsa, penyekapan itu dilakukan lantaran suami korban ini dituding mencuri BBM. Tolong aku, Kak Epan, tolong Kak, aku di gudang nih, di kurung. Inilah video viral di media sosial saat seorang wanita bersama bayinya disekap di sebuah kandang anjing di Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Sang ibu terus meminta pertolongan agar dibebaskan karena anaknya yang berusia 1 tahun kerap kedinginan saat malam hari. Usai viral, warga setempat bersama aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi dan membebaskan korban. Korban diduga disekap oleh seorang manajer di sebuah perkebunan kelapa sawit. Bapak biarkan ibu dengan 1 bayi, ya. Bapak biarkan sampai jam 12 siang. Aksi penyekapan itu dilakukan lantaran suami korban dituding mencuri BBM. Nah, ini menimpa ibu dan anak sehingga kita mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan pengecekan kesehatan terhadap Ibu Nadia dan putranya Noval. Alhamdulillah ini tim kesehatan masih ada dan didampingi oleh pengacara beliau dan dinyatakan sehat. Kemudian dari kemarin, tadi malam melaksanakan olah TKP. Mencari keterangan saksi dan mencari bukti-bukti. Periksa tahan ya. Mana di bawah umur? Ya. Saat ini korban telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi baik. Saat ini guna menghindari amuk massa, pelaku penyekapan kini telah dilakukan penahanan di Polres Bangka dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ada Agus melaporkan dari Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Pemirsa, pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur hilang terseret arus banjir saat berusaha menyelamatkan benih padi yang hanyut. Sedangkan di Klaten, Jawa Tengah, jebolnya tanggul sungai membuat permukiman dan kantor desa kebanjiran. Halo, ini motor dibantu ini dibantu. Ini motor terjebak. Seorang pemotor terjebak derasnya arus banjir yang menerjang desa Keragilan Gantiwarno, Klaten, Sabtu petang. Sejumlah warga berusaha menolong pemotor itu agar bisa melintasi banjir. Tolong. Mau rak ya minggir sih, Mas. Tolong tuh. Kowe balik wae, Mas. Banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan dan jebolnya tanggul Sungai Apur. Banjir juga turut merendam kompleks kantor desa Keragilan Gantiwarno hingga ketinggian 70 cm. Hanya itu, permukiman dan fasilitas sosial juga ikut terendam banjir.
Sejauh ini menurut laporan ada 5 desa termasuk Ragilan. Yang pertama Karangturi, kemudian Gentan, Ragilan, Kerten, sama Ngandung. Ya. Kalau rumah yang kebanjiran selain di sini, di mana? Gentan, Mas, ada 5 rumah yang terendam. Petugas gabungan bersama relawan kemudian membuat tanggul sementara dengan menggunakan bebatuan. Di Kabupaten Jombang, seorang wanita tak kuasa menahan kesedihan kala mendengar salah satu anggota keluarganya hilang, terseret arus banjir Sabtu pagi. Peristiwa terjadi saat pria 26 tahun itu berusaha menyelamatkan bibit padi miliknya yang hanyut. Naas, derasnya arus membuatnya terseret, kemudian hilang. Petugas BPBD Kabupaten Jombang langsung menerjunkan perahu karet untuk melakukan pencarian korban. Ya, jadi kesulitan seperti yang teman-teman lihat, memang lokasinya di sini di perkampungan, terus juga banyak pepohonan, banyak ranting, ditambah curah hujan yang tinggi, material yang terbawa oleh arus juga tebal, dan juga tadi masyarakat juga ikut menebak di sini, akhirnya menghambat arus di sini. Dan itu menjadi penghalang buat kita. Hingga Sabtu petang, korban belum berhasil ditemukan. Rencananya, petugas BPBD Kabupaten Jombang akan meminta bantuan tim perahu karet dan penyelam dari Basarnas Jawa Timur untuk mencari korban. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 3 rumah di Bandung Barat, Jawa Barat rusak berat karena tembok penahan tanah di bantaran sungai longsor. Sementara di Cianjur, puluhan rumah ambruk akibat bencana tanah bergerak yang meluas di 12 desa. Video amatir warga merekam detik-detik ambruknya rumah di Kampung Gunung Waru, Desa Sukaraja, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ya, penyebabnya adalah pergerakan tanah. Bencana tanah bergerak terjadi hari Rabu usai terpaan hujan deras beberapa hari. Beruntung penghuni berada di luar kota saat kejadian. Hari Rabu itu hujan deras 2 hari, ambles gitu. Nggak ada yang tertolong. Satu milik rumah? Nggak ada lagi di Jakarta di anaknya. Barang-barang tapi masih dalam? Iya, masih dalam barang-barangnya. Pergerakan tanah bergerak meluas di 12 desa, dari sebelumnya terdapat di 2 desa. Data sementara, puluhan rumah alami rusak parah. Tidak ada korban jiwa, namun 564 kepala keluarga kini mengungsi. Terjadinya hujan selama 2 hari 2 malam, jadi ada berkembang lagi ke 12 desa yang sebelumnya tidak terdampak, sekarang banyak terdampak. Di 12 desa itu juga mereka melakukan pengungsian di rumah saudara atau kerabat yang tidak terdampak. Saat ini tengah dikaji apakah lokasi yang terdampak masih layak dijadikan tempat tinggal. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, sejumlah warga desa Campaka Mekar pada Larang berupaya mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan di sela-sela puing rumah ambruk. Sabtu pagi, 3 rumah warga rusak berat akibat tembok penahan tanah di bantaran sungai Cimeta longsor. Puing-puing bangunan yang ambruk terbawa aliran sungai yang meluap usai diguyur hujan deras dan tersumbat sisa material beton proyek kereta cepat yang terbawa arus. Rumah ambruk, kemudian PPT longsor ambruk karena mungkin tergerus air yang besar. Ini diakibatkan dari adanya mungkin box culvert ya. Box culvert itu bekas sisa-sisa dari proyek kereta cepat. Dibantu warga, anggota TNI dan petugas BPBD membersihkan material longsor yang menutupi aliran sungai. Tim Liputan melaporkan. Gempa bermagnitudo 4,2 mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat. Gempa tektonik dengan kedalaman 5 km ini menyebabkan sejumlah rumah dan sekolah rusak. Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaresmi, Garut, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah terparah akibat gempa bermagnitudo 4,2 pada hari Sabtu. Akibat bencana alam, 7 rumah warga dan 1 sekolah dasar rusak. Beruntung saat gempa aktivitas belajar mengajar sedang libur sehingga tidak ada korban. Hanya saja tembok bangunan sekolah jebol. Gempa tektonik terdata berpusat di darat dengan kedalaman 5 km. Hingga hari Sabtu, BPBD Garut masih mendata kerusakan akibat gempa yang terjadi di setiap kecamatan.
Kita beralih ke informasi lain. Dikenal sebagai daerah penghasil susu, pedagang di Boyolali, Jawa Tengah memanfaatkan susu sapi segar jadi bahan untuk membuat pizza. Wah, Cinta dan pemirsa, ini seru banget. Kedai ini ramai didatangi pembeli dan omsetnya meningkat drastis. Duh, siapa yang nggak ngiler kalau lihat keju lumer gini? Nah, pizza keju mozzarella emang jadi salah satu menu favorit di kedai pizza yang ada di Boyolali, Jawa Tengah. Roti yang empuk dipadu dengan lelehan dari keju membuat pizza jadi lebih creamy dan gurih. Ini rasanya enak, mozzanya juga terasa, ada asin-asinnya gitu, enak pokoknya. Tapi siapa sangka, ada rahasia di balik adonan pizza yang empuk. Tepung terigu yang dicampur telur ditambahkan susu sapi segar. Ini adalah inovasi sang pemilik yang melihat potensi susu sapi di Boyolali. Ya, sejak dulu Boyolali terkenal sebagai penghasil susu sapi terbesar di Jawa Tengah. Pizza susu Boyolali adalah produk inovasi dari susu Boyolali yang mana susu tersebut kami ambil dari peternak Boyolali. Karena berlimpahnya susu yang ada di Boyolali menginspirasi saya untuk menjadikan produk pizza susu Boyolali ini sebagai rekomendasi oleh-oleh yang ada di Boyolali. Pizza dibanderol mulai dari Rp30.000 hingga Rp40.000 per loyang. Terjual hampir 50 loyang per hari, omset penjualan pizza mencapai belasan juta rupiah per bulannya. Yulianta melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Pemirsa, ratusan relawan dari seluruh Indonesia bertukar pikiran dalam Festival Turun Tangan 2024. Acara bertema inspirasi bergerak aksi berdampak ini membahas sejumlah isu tentang perkembangan gerakan kerelawanan di Indonesia serta tantangan di era digitalisasi. Bergerak aksi berdampak. Boleh tepuk tangannya? Ratusan relawan dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul dan bertukar pikiran dalam Festival Turun Tangan 2024 bertajuk Inspirasi Bergerak Aksi Berdampak di Studio 5 Indosiar Jakarta Barat Sabtu siang. Pada acara ini, sejumlah tokoh inspiratif membahas tentang perkembangan relawan dari perspektif berbagai bidang. Di hadapan ratusan peserta, founder Gerakan Turun Tangan Anies Rashid Baswedan memberikan kuliah kebangsaan tentang melunasi janji kemerdekaan orang muda sebagai penggerak kerelawanan baru. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga berharap generasi muda yang ikut dalam tindakan sukarelawan turun tangan bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami berharap di masa yang akan datang, tempat ini menjadi tempat persemaian pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia yang memiliki hati, pikiran, perasaan bersama dengan rakyat kebanyakan, yang pernah berkarya untuk rakyat kebanyakan, tapi memiliki kompetensi yang kompetensinya sejajar dengan pribadi-pribadi kelas dunia. Festival Turun Tangan 2024 juga membahas sejumlah isu tentang perkembangan gerakan kerelawanan di Indonesia, tren kerelawanan di Indonesia 2025 dari perspektif berbagai bidang, serta tantangan di era digitalisasi. Jadi tentu saja ini diadakan dalam rangka International Volunteers Day IVD tahun 2024 yang sebenarnya tanggal 5 Desember, tapi dipiringnya tanggal 7 karena memang ya weekend. Nah, ini ditujukan pada anak-anak muda yang mendorong sekali kegiatan-kegiatan sosial ya, kemasyarakatan yang penting buat bangsa kita, yang apalagi di musim-musim sekarang ini banyak bencana. Jadi ini anak-anak muda yang peduli dengan sekitarnya. Acara ini juga mempertemukan para relawan dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Sebenarnya ada beberapa, jadi yang satu nanti kan ada kuliah kebangsaan, kemudian juga ada speed dating. Jadi NGO, komunitas-komunitas itu kita pertemukan dengan CSR supaya mereka tuh melihat bahwa ke depan itu banyak loh resource yang bisa membantu mereka. Terus kemudian juga volunteering outlook. Jadi kita pengen ngebayangin sebenarnya Indonesia, biasanya kan economic outlook dan lain sebagainya. Nah, tapi ini juga buat teman-teman yang bergerak dalam kerelawanan, itu bisa tahu di mana letak mereka bisa berkontribusi. Seperti diketahui, Turun Tangan merupakan gerakan kerelawanan pemuda yang menginkubasi dan menyebarluaskan aktivitas berdampak. Berfokus pada penyelesaian masalah sosial, Turun Tangan mendorong masyarakat untuk peduli dan terlibat aktif mewujudkan Indonesia yang penuh pemimpin berkompeten dan berintegritas.
Kurnia Amal dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.